Selamat pagi ke Komang Setiawan Bahari. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Iya, sehat ya. Sebelum kita mulai, ada kalanya Bapak menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya Komang Bahari Pak panggil ini dalam rangka konseling individu. Ya, Mang ya? Ya. Ya, jadi Komang Setiawan Bahari ini selama kegiatan nanti Pak harapkan melakukan kegiatan konseling individu ini dengan sebaik mungkin. Jadi sebelum kita mulai, Bapak mencoba untuk mengajak Bahari selalu berdoa ya. Sebelum melakukan kegiatan apapun, biasakan kita melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Seperti itu ya, Mang ya. Oke, siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Komang, bahwasanya Komang Setiawan Bahari bersedia datang ke sini setelah lakukan pemanggilan ya. Mungkin Mang Setiawan Bahari tidak keberatan ya. Bahari tidak keberatan Pak panggil, tidak ya. Jadi harapan Pak, Komang itu secara sukarela ya datang ke sini dalam rangka kegiatan konseling individu. Adapun Bapak selaku konselor dan Bahari yang menjadi klien Bapak ataupun konseling Bapak kali ini, perlu Bapak sampaikan dalam kegiatan konseling individu ini ada berbagai asas ya, yang pastinya asas-asas itu berkaitan dengan penyelenggaraan kita dari Bapak selaku konselor dan Bahari selaku klien. Poinnya itu Bahari harus terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang akan kita angkat pada kegiatan konseling individu kali ini, dan Bahari juga harus mampu menjaga kerahasiaan. Apapun nantinya masalah yang dialami Bahari itu masalah yang saat ini sesuai dengan asas kekinian ya, dan juga ada beberapa asas, yaitu asas kemandirian. Bahari harus bisa secara mandiri menyampaikan berbagai permasalahannya ya, seperti itu. Dan juga ada juga asas kesukarelaan ya, sukarela ya, secara sukarela Bahari itu menyampaikan masalahnya tanpa ada tekanan-tekanan apapun ya, antara Bapak selaku konselor dan Bahari selaku konseling itu bisa menyampaikan masalahnya itu secara terbuka ya, tidak ada tekanan apapun. Bisa dipahami? Ya. Bisa. Oke, terima kasih. Adapun beberapa gambaran kegiatan konseling individu pada kali ini, Bapak akan memetakan kegiatan kita dari penyampaian permasalahan dari Bapak selaku konselor, akan menanggapi permasalahannya Komang Setiawan Bahari, yang mana Bahari itu selaku konseling. Nanti kendala-kendala ataupun permasalahannya Bahari kita bahas bersama dalam kegiatan konseling individu ini. Bisa dipahami? Ya. Bisa ya. Berarti untuk saat ini Bahari sudah siap? Ya. Sudah siap ya. Oke, sudah siap ya. Relax dong, Mang. Ya, sudah siap ya. Bagusin dulu tempat duduknya. Ya, sudah siap ya. Terima kasih ya, Mang ya. Dalam tahap berikutnya itu, Bapak itu dalam kegiatan konseling ini selaku konselor yang membantu menyelesaikan permasalahan dari konseli, yaitu Bahari, dan konseli juga secara terbuka sesuai dengan asas ya, yang Bapak sampaikan tadi. Ada asas kesukarelaan, kemandirian, keterbukaan, asas kerahasiaan, yang seperti itu. Aturan kegiatan konseling ini yang mana
konselor membantu memfasilitasi dalam mengatasi masalah konseli, dan konseli yaitu Komang Bahari itu secara terbuka, sepenuh hati menyampaikan permasalahannya. Bisa dipahami? Ya. Bisa, oke. Pada kegiatan inti, nanti Bapak juga mempersilahkan Bahari mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bahari itu ingin sampaikan, Bapak persilahkan seperti itu. Dalam kegiatan ataupun proses konseling individu ini, Bapak dan Bahari mungkin bisa menyepakati waktu ya. Waktunya kira-kira berapa menit, Mang? 40. Ya, mungkin lewat dikit atau kurang dikit nggak masalah ya. Kita sepakati 40 menit ya. Seperti itu ya. Terima kasih, Mang. Jadi kita akan menginjak pada tahapan inti kegiatan konseling individu. Ya, sudah siap ya, Mang ya? Kita sudah memasuki tahapan inti. Jadi masalahnya Bahari mungkin Bapak bisa sampaikan, yang mana selama ini dari penuturan wali kelas, guru mata pelajaran, dan bahkan kepala sekolah, dan juga ada beberapa teman dari Bahari yang menyampaikan ke Pak, yaitu ada beberapa masalah yang sangat menonjol pada Bahari. Masalah yang Bapak terima ataupun Bapak ketahui dari penuturan, dari hasil wawancara Bapak dengan guru mata pelajaran dan temannya Komang Bahari, yaitu Bahari itu sering tidak mengerjakan tugas ya, dan sering absen tanpa keterangan ya, dan juga kali keluar rumah tanpa izin orang tua ketika di rumah. Ini informasi Bapak ketahui dari orang tuamu ini. Bapak akan mencoba menyampaikan beberapa materi agar Bahari ini ada perubahan. Ya, agar Bahari ini ada perubahan. Jadi Bapak sudah sediakan ini video, mungkin Bahari bisa menonton ya. Bahari bisa menonton sebentar dulu. Ini seperti ini, Mas. Jadi harapan Bapak juga dari Komang Bahari itu terbiasa untuk mengurangi aktivitas ataupun game tersebut seperti itu. Ini ada juga seperti ini, Man. Kisah ya, Bapak ceritakan saja ya. Ada kisah kecanduan game online seperti itu. Jadi kisahnya seperti ini, Man. Bapak kutip dari sebuah situs di Google. Ini dimunculkan ada 5 kisah ya, kisah kecanduan game online. Matamu itu coba lihat ya, sampai seperti itu ya. Begadang lama juga nanti kondisinya makin lemah ya. Ini sampai rampas handphone loh, demi biaya main game ini. Bahaya kecanduan game online ya. Bahayanya itu nanti kalau Komang main game lama, permasalahan ini Bapak serahkan juga sama Komang, apakah nanti Komang mau berubah, berbenah diri. Pak sudah sampaikan ada bahaya-bahayanya, seperti yang Pak bilang barusan. Ada juga kisah kecanduan game online sampai mencuri, seperti itu. Materi Pak sampaikan, seperti itu. Komang juga bisa memperbaiki diri, seperti itu ya, Mang ya. Bisa belajar untuk mengurangi bermain game.
itu seperti olahraga, jalan-jalan mungkin sama temen, bisa mengurangi aktivitas yang kecanduan seperti itu, Mak. Salahnya Komang di sini itu ada kecanduan game online yang berdampak pada kondisi fisiknya Komang. Kalau Pak harapkan ya ada sedikit perubahan perilaku yang Komang bisa tampilkan ke depan, intensitas ataupun durasinya bisa dikurangi. Kira-kira sehari bisa sejam Pak ataukah seperti itu? Sejam sanggup ya, bagus ya kalau bisa 1 jam dalam sehari. Semakin hari dikurangi dari 7 jam, 5 jam, 4 jam, 3 jam, sejam, bahkan hari-hari berikutnya bisa nggak main HP lagi, ya belajar, bermain, sore-sore bermain olahraga sama teman. Ya, dari 7 jam yang Pak Hari sampaikan menjadi berapa jam? 1 jam ya. Bersedia janji ya? Janji ya. Jadi Bapak juga akan melakukan sebuah perjanjian kepada Komang. Ya, yang pasti perjanjian ini kita sepakati bersama. Dari Komang Bahari menjanjikan kepada Bapak bahwasanya suatu saat nanti akan mengurangi, bahkan menghentikan kecanduan game online seperti ini. Dari beberapa penyampaian Pak, dari awal itu ada asas-asas, ada kegiatan pembahasan kasus, dari tanya jawab dengan Mbak Hari, dari juga kita melakukan kegiatan kesepakatan kontrak, bahwa Mbak Hari mengiyakan untuk merubah diri, merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak perlu sampaikan pada tahapan ini, yaitu kita sudah menginjak pada tahapan akhir ya Mang ya. Dari berbagai permasalahan Mbak Hari juga sudah terbuka ya, walaupun Mbak Hari kadang mangut-mangut saja ya. Gitu ya. Mungkin pada kesempatan ini Bapak memberikan alternatif pemecahan yang mana nantinya Mbak Hari bisa menggunakan alternatif pemecahan masalah ini ya. Akan memberikan sebuah lembar kerja peserta didik. Tolong Mbak Hari isi ya. Isi ini LKPD-nya, namanya di sini, dan isi ini ya, seperti itu. Ya. Silakan di sini saja tulis namanya. Ya. Sudah ya, Mas ya? Sudah. Oke ya, Pak, tarik dulu ya. Hal apa yang sudah Komang peroleh dari hasil konseling individu ini? Bisa diceritakan? Silakan. Pak, beri kesempatan ya, Mang ya. Silakan ceritakan dulu, Mang. Saya akan mengubah lebih dari yang baik. Membuat sebuah perjanjian ataupun kontrak perilaku ya, lembar kontrak perilaku perjanjian ya, ataupun kontrak perilaku ya, bahwa Mbak Hari mengiyakan akan tidak mengulangi hal-hal yang negatif dan mengubah perilaku itu ya menjadi hal-hal yang positif. Untuk pertemuan berikutnya, apabila Bapak temukan lagi kendala-kendala ataupun masukan dari guru kelas ataupun guru mata pelajaran, Komang masih mengalami hal yang sama ataupun dari hasil konseling individu ini Komang belum ada perubahan, jadi Bapak nanti akan melakukan tindak lanjut lagi. Dari awal sampai saat ini kita sudah membahas banyak hal, dari kecanduan game online sampai Mbak Hari sudah melakukan perjanjian ataupun kontrak perilaku bersama Bapak. Selanjutnya Bapak akan persilahkan Mbak Hari kembali ke ruang kelas ataupun beristirahat dulu ya. Jadi karena kegiatan kali ini sudah selesai, maka karena sudah di awal kita melakukan doa, maka kita tutup juga dengan doa ya. Pak Pimpin ya, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya.